Baju berdarah asli pakaian terakhir yang dipakai oleh 7 para jenderal revolusi kita, berserta barang-barang yang ada di badannya dan pita, tali yang untuk mengikat dan menyiksa para jenderal-jenderal kita oleh PKI. 1 Jenderal Ahmad Yani, topi dan tongkat komando peninggalan almarhum Jenderal Ahmad Yani, yang sekarang berada di Museum Pancasila Sakti Lubang Buaya, korban di 30 SPKI. Ini adalah pakaian terakhir yang dikenakan oleh pahlawan kita Jenderal Ahmad Yani. Inilah peluru jenis senjata kaliber 45 yang ditemukan pada punggung kanan almarhum Jenderal kita Ahmad Yani yang ditembak oleh PKI di rumah almarhum. Bercak-bercak darah masih tampak pada celana Jenderal Ahmad Yani yang dikenakan sewaktu almarhum ditembak oleh gerombolan G30 SPKI di kediamannya. Rekonstruksi penembakan Jenderal Ahmad Yani di kediamannya oleh PKI. Foto jenazah almarhum Jenderal Ahmad Yani saat diangkat dari sumur lubang buaya. Peninggalan pakaian dinas upacara besar atau PDU-1 milik Jenderal Ahmad Yani terpajang yang begitu gagah di Museum Lubang Buaya Pancasila Sakti. Inilah foto kenangan almarhum bersama istri tercintanya. Dua, Brigjen Sutojo S. Inilah benda-benda peninggalan almarhum. Tali serta pita inilah yang digunakan oleh PKI untuk mengikat kaki dan tangan Brigjen Sutojo kemudian disiksa oleh
PKI. Arloji atau jang, dan cincin kawin yang setia menyertai sampai akhir hayat almarhum Brigjen Sutojo juga menjadi sebuah saksi bisu atas kejahatan perbuatan PKI. Pakaian kimono yang bernoda darah ini masih melekat di badan almarhum Brigjen Sutojo saat jenazah diangkat dari sumur tua di lubang buaya. Foto jenazah Brigjen Sutojo saat diangkat dari sumur tua di lubang buaya. Ini adalah pakaian dinas harian peninggalan almarhum Brigjen Sutojo. Hasil visum jenazah Brigjen Sutojo. 3. Letu tenden. Inilah tali dan pita yang digunakan gerombolan PKI untuk mengikat dan menyiksa Letu tenden, menjadi bukti kuat atas kejahatan PKI. Ini adalah cincin yang melingkar di jari manis almarhum Letu Pir Andreas Tenden, menjadi saksi bisu atas kejahatan perbuatan PKI. Inilah foto kenangan almarhum Letu Pir Andreas Tenden. Hasil visum Letu Pir Andreas Tenden yang berada di Museum Pancasila Sakti Lubang Buaya. Foto kenangan kedua orang tua bersama almarhum Letu Pir Andreas Tenden. Inilah foto jenazah almarhum saat ditemukan dari sumur tua lubang buaya. Tampak bekas lubang tembakan pada jaket ini, serta celana yang berlumuran darah. Kedua pakaian tersebut dikenakan oleh almarhum saat diculik oleh G30 SPKI. Inilah penyimpanan koleksi pribadi almarhum Letu Pir Andreas Tenden. Empat Brigjen di Panjaitan. Noda darah yang masih melekat di celana tidur ini merupakan bukti tindak kejahatan G30 SPKI.
Inilah cincin kawin Brigjen di Panjaitan yang menyertai sampai akhir hayat almarhum, juga menjadi saksi bisu bukti tindak kejahatan G30 SPKI. Peluru yang telah gepeng ini ditemukan di teras rumah almarhum. Topi yang tergantung di kamar tidur almarhum di tingkat atas rumah terkena oleh peluru yang diberondong oleh PKI dari bawah rumah almarhum Brigjen di Panjaitan. Lubang di topi yang terkena peluru oleh PKI. Darah yang keluar dari tubuh almarhum membasahi seragam yang dikenakan beliau ditembak gerombolan G30 SPKI. Inilah hasil visum jenazah Brigjen di Panjaitan yang berada di Museum Pancasila Sakti Lubang Buaya. Foto jenazah saat diangkat dari sumur lubang buaya. 5. Maijen S. Farman, Asisten 1 Menpangat. Inilah bagian dari peluru yang ditemukan pada tengkorak almarhum atas perbuatan PKI. Benda-benda milik Jenderal S. Supratman ikut serta sampai akhir hayat beliau yang ditemukan sewaktu jenazah diangkat dari sumur tua lubang buaya.
Inilah hasil visum Maijen S. Parman yang ada di Museum Pancasila Sakti Lubang Buaya. Inilah foto jenazah almarhum Maijen S. Parman saat diangkat dari sumur lubang buaya. Di dalam pakaian seragam inilah Maijen S. Parman diculik, lalu disiksa. Tampak lubang-lubang bekas hunjaman peluru pada pakaian ini yang dilakukan oleh PKI menyiksa dan membunuh Maijen S. Parman. Maijen MT Haryono, Deputi 3 Menpangat. Celana dalam dan cincin emas ikut serta menemani almarhum sampai akhir hayat yang ditemukan pada jenazah. Inilah barang-barang peninggalan almarhum Maijen MT Haryono yang dimuseumkan di Pancasila Sakti Lubang Buaya. Hasil visum MT Haryono yang ada di Museum Lubang Buaya. Inilah rekonstruksi penembakan MT Haryono oleh PKI. Inilah foto jenazah saat diangkat dari sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jas pakaian dinas upacara milik Maijen MT Haryono, lubang pada kantong kiri adalah bekas peluru yang menembus almari pakaiannya. Di saat PKI menyergap dan menembak almarhum di kediamannya, kemudian jenazah almarhum dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur dengan memasukkan ke dalam truk. Di sana jenazah Maijen MT Haryono dimasukkan ke dalam sumur Lubang Buaya bersama perwira tinggi TNI Angkatan Darat lainnya oleh G30 SPKI. Maijen R. Suprapto, Deputi 1 Menpangat. Ini adalah barang-barang peninggalan Maijen R. Suprapto, tongkat komando peninggalan almarhum Maijen R. Suprapto. Cincin Maijen R. Suprapto yang ikut serta sampai akhir hayat almarhum. Cincin ini menjadi saksi bisu atas kejahatan perbuatan PKI.
Ini adalah bagian dari peluru yang ditemukan di dada sebelah kanan almarhum Maijen R. Suprapto setelah disiksa dan ditembak oleh PKI di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Node darah yang masih menempel pada sarung dan kemeja milik Maijen R. Suprapto ini menjadi bukti keganasan atau kejahatan G30 SPKI, menculik, menyiksa, menembak 7 para jenderal revolusi kita dan memasukkan ke lubang sumur tua yang berada di Lubang Buaya, tepatnya Jakarta Timur. Pakaian dinas upacara besar atau Bidyo Zatu milik almarhum Maijen R. Suprapto. Inilah hasil visum Maijen R. Suprapto yang ada di Museum Pancasila Sakti Lubang Buaya. Inilah foto kenangan Maijen R. Suprapto bersama istri tercintanya, Bu Yuli Suparti. Inilah 7 para pahlawan revolusi kita yang telah gugur atas perbuatan G30 SPKI. Di sini juga masih ada peralatan hobi para pahlawan revolusi yang tersimpan di Museum Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Pak Sukitman di masa itu adalah seorang polisi muda yang sempat ikut diculik oleh PKI dibawa ke lubang buaya di Cipayung, Jakarta Timur bersama para jenderal Tentara Nasional Angkatan Darat TNI AD. Pak Sukitman pada waktu itu sedang berpatroli di Jalan Iskandariah, Jakarta Pusat, dekat kediaman Maijan di Panjaitan, salah satu target penculikan G30S. Karena mendengar suara tembakan, Pak Sukitman mendekat ke sumber suara. Nahas baginya ia justru diadang oleh PKI. Sukitman tidak hanya menjadi saksi hidup peristiwa G30S, tetapi juga berperan dalam penemuan sumur tua di Lubang Buaya yang menjadi lokasi pembuangan 7 jenazah para jenderal korban G30S PKI. Inilah barang-barang Pak Sukitman di masa itu waktu berpatroli, diantaranya sepeda senjata dan masih ada peralatan yang lainnya kini dimuseumkan di Pancasila Sakti Lubang Buaya. Alat ini digunakan sebagai sarana oleh IPAM KKO, TNI Angkatan Laut untuk mengangkat jenazah para pahlawan revolusi dari sumur tua di Lubang Buaya. Yang sekarang alat ini berada di Museum Pancasila Sakti sebagai bukti kejahatan G30S PKI masa silam. Bagi yang sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat melihat video berikutnya.